Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Mazmur pasal 95. Teksnya ayat 1 sampai 11 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Pemazmur mengajak orang-orang akan beribadah dan sujud menyembah Tuhan, sebab Ia adalah Raja yang besar mengatasi segala raja, sebab kita umat gembalaannya. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 11. Tuhan mengingatkan perbuatan nenek moyang Israel yang mencobainya di padang gurun dan berkata, jangan keraskan hatimu. Kesimpulan hari ini, pemazmur mengajak orang-orang supaya beribadah dengan sukacita. Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Dia pemilik bumi, gunung dan laut. Pemazmur mengajak kepada umat Israel akan sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan, sebab kita umat gembalaannya. Kemudian pemazmur mengingatkan perbuatan nenek moyang yang mencobai Tuhan di padang gurun dan berkata, jangan keraskan hatimu. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita, Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kedua, Dia pemilik bumi, gunung dan laut, karena Ia menjadikan dan membentukkan itu, dan Tuhan menjadikan kita, sehingga Dialah Allah kita. Ketiga, Tuhan bersumpah dalam murkanya, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sebab mereka mencobainya di padang gurun. Ajaran tentang manusianya. Pertama, kita harus beribadah dengan sorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Itulah Allah. Kedua, kita harus sujud menyembah kepadanya, sebab Ia menjadikan kita, sehingga kita adalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya, sehingga kita harus mendengar suaranya dan harus ikutnya bimbingannya. Ketiga, nenek moyang Israel telah mencobai Tuhan di padang gurun, jadi mereka disebutkan suatu bangsa yang sesat hati dan yang tidak mengenal jalannya. Ya, kita tidak boleh mencobainya. Tuhan hanya turut dan hanya taat kepadanya. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, beribadah kepada Tuhan Yesus dengan sorak-sorai hati sukacita. Hari ini juga beribadah dengan hati sukacita. Kedua, ingat anugerahnya yang menolong dan mencukupi kita, dan berhati puas di dalam kondisi apapun. Memang di dalam kondisi kehidupannya pasti ada kekurangan juga, pasti ada kesulitan juga. Namun kondisi apapun kita harus berhati puas di dalam Tuhan. Ketiga, tidak boleh mencobainya seperti nenek moyang Israel, hanya mendengar suaranya dan taat kepadanya. Akhirnya praktek hari ini, beribadah sambil memuji-muji dengan hati sukacita. Ya, ibadahnya harus dengan hati sukacita. Dan jangan keraskan hati, jangan mencobai Tuhan dengan alasan apapun. Taat perintahnya, sekalipun susah menerima itu. Ya, memang ada kesusahannya. Memang hatinya susah menerima, pasti ada. Namun taatlah perintahnya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.